Oke ya, bisa lihat ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Bisa, bisa Pak. Oke, malam ini judulnya I Did It for Love ya. Saya melakukan karena cinta. Jadi ini kisah ini saya baca sudah lama sekali. Saya lupa apakah dari salah satu kisah yang ditulis di Chicken Soup for the Soul ya. Dulu ada buku yang merangkum banyak sekali kisah-kisah nyata yang bagus begitu. Uh, dan itu menjadi banyak sekali buku berseri ya, berjilid-jilid itu. Ya, Chicken Soup for the Soul. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang menginspirasi, yang memberikan kehangatan dalam hati kita ketika kita membaca hal-hal yang bagus sekali gitu. Nah, di salah satu kisah itu diceritakan berpuluh tahun yang lalu begitu di Amerika itu ada keluarga di mana ada anak kecil di situ, ada anak laki-laki kecil yang setiap hari Minggu, ya setiap hari Minggu itu dia rajin menyemir sepatu omanya, ya, menyemir sepatu neneknya. Jadi karena rumahnya dua lantai, dia setiap Minggu pagi sebelum jam berangkat ke gereja, si bocah kecil ini turun dari lantai atas dari loteng, ya ambil sepatu omanya dan dia bersihkan, dia lap, dia semir begitu ya, digosok nah, sampai mengkilap begitu. Dan dia lakukan itu rutin gitu ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, satu saat omanya ini ingin kasih kejutan. Omanya ingin kasih surprise. Ya, karena omanya merasa berhutang budi kepada si bocah kecil ini. Ya, dia kasih ada uang logam, ya, one dime itu kira-kira 10 sen lah. Ya, 10 sen zaman itu puluhan tahun yang lalu bisa buat beli snack cukup banyak kali ya, permen dan sebagainya. Dia masukin lah di sepatunya itu one dime, 10 sen. Ya. Nah, si anak ini seperti biasa minggu pagi dia ambil sepatu, dia bawa ke loteng di atas untuk dia bersihkan. Tiba-tiba jatuhlah itu koin itu, ya, koin 10 sen itu. Jatuh dan gelundung ya, gelundung, 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 kaget. Si anak ini kaget karena nggak disangka-sangka gitu ya. Dan dapat 10 sen itu, waduh, bisa buat jajan macam-macam ya si anak berpikir seperti itu. Nah, tapi kemudian tibalah si Oma mau berangkat ke gereja, dia ambil sepatunya dan kemudian dia pakai. Kok ada yang mengganjal ya? Kok ganjal ini di jari-jarinya ganjal. Jadi dia buka lagi sepatunya, dia masukin tangannya ke sepatu dan kemudian dia lihat, loh, ada kertas, ya, kertas yang dilipat-lipat begitu, kertas yang dilipat-lipat sehingga si Oma ambil itu kertas, dia buka kertasnya, koinnya masih ada di situ, ya, koinnya masih ada di dalam kertas yang dilipat-lipat itu. Dan kemudian omanya dengan berlinang air mata karena dia lihat si anak dengan tulisan cakar ayamnya itu, dia tuliskan di judul sharing malam hari ini. Si anak, si bocah kecil itu dengan tulisan cakar ayamnya, dia menuliskan I did it for love. Jadi si anak, si bocah kecil ini mengembalikan uang omanya, dia nggak mau dibayar. Kenapa? Karena dia membersihkan sepatu itu dengan cinta. Ya, saya lakukan itu dengan cinta. Ya, saya nggak melakukan itu untuk dibayar. Ya, dia happy melakukan itu. Dia mencintai omanya dan sebagai rasa cintanya itu dia lakukan ini tanpa menuntut balas. Ya, nah, seperti apa sih cinta anak itu sehingga bahkan Tuhan kita yang kita sangat hormati, kita sangat kasih itu menggunakan ilustrasi
anak-anak kecil. Ya. Di dalam Matius 19 ayat 13, 14, 15 ada padanannya ya di beberapa Injil yang lain, uh, more or less gitu ya. Kisahnya sama. Ya, kalau saya boleh baca uh, demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang ya yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ ya, dia memberkati anak-anak itu. Dan itu sampai sekarang kan masih begitu ya. Kalau anak-anak itu datang ya berkerumun itu dianggap mengganggu. Maka begitulah juga di gereja-gereja ya. Saya dari dulu banyak di sekolah minggu dan menjadi guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu dianggap seperti suster, neni gitu ya. Supaya si anak-anak ini nggak berisik di ibadah umum, di ibadah raya, maka sekolah minggu disediakan untuk menjadi tempat anak-anak tidak mengganggu lah, ya gitu ya. Jadi ditaruh di tempat mana supaya nggak mengganggu ibadah umum lah. Nah ini terjadi juga dengan murid-murid Tuhan Yesus ketika anak-anak mencoba berkerumun. Ya kita lihat berarti Tuhan Yesus itu menjadi idola anak-anak juga. Mereka selalu mendekat ke Tuhan Yesus. Tapi justru yang besar-besar ini menyingkirkan mereka, ya, menyingkirkan mereka. Kemudian Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka. Jadi saat Tuhan Yesus selalu uh, memberitakan firman dengan kondisi, dengan konteks, dengan kehidupan sehari-hari di mana orang bisa mengerti lebih baik. Ya, kita paham murid-murid Tuhan Yesus ini bukan orang-orang terpelajar ya, nggak banyak. Ya, kecuali Matius pemungut cukai mungkin ya. Yang lain-lain layan-layan begitu. Sehingga dia menggunakan banyak kejadian yang terjadi saat itu juga untuk mengajar. Ya, sebab orang-orang yang seperti itu, seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, yang menarik begini, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak ya, kalau diperhatikan di dalam bahasa aslinya, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, anak dalam singular itu paidion, ya, paidion. Dalam plural menjadi paidia. Ya, anak-anak ini atau paidion ini, ya kalau kita lihat di beberapa kamus Alkitab, ini adalah anak-anak yang belum mencapai umur akil balik. Ya, belum mencapai umur akil balik. Bisa disebut kalau di dalam kerohanian maka dia orang Kristen yang belum matang, belum matang. Nah, kita lihat di slide selanjutnya bagus begini, ya, paidion. Ya, ini saya ambil dari beberapa sumber ya. Umur berapa sih paidion ya? Ada yang bicara umur 7 sampai 10 ya, ada yang bicara sampai remaja, ada yang tuliskan sampai umur 20 begitu. Tapi apa sih yang paling paling bagus untuk di garis bawahi di situ ya? Kalau saya kasih pointer, yang paling bagus ini adalah arti ini loh, ya. Paidion is a child under training, ya, a child under training. Apa maksudnya a child under training? Nah, ini kemudian
kita lihat ada namanya di dalam adat istiadat Yahudi, ada upacara namanya bar dan bas gitu ya. Ada yang kalau dalam Askenaz dibacanya bas mitzvah gitu. Bar dan bat mitzvah. Nah, upacara bar dan bat mitzvah itu untuk yang laki-laki umur 13 tahun, yang perempuan itu umur 12 tahun. Bar artinya itu putra, bat artinya putri, mitzvah artinya hukum, ya, perintah. Nah, jadi begini ya. Ini bagus sekali maknanya, dalam sekali maknanya. Anak-anak yang belum mencapai umur akil balik. Di dalam adat istiadat Yahudi, mereka tidak boleh, tidak bisa dihukum ketika melanggar hukum. Kenapa begitu? Karena mereka masih dalam tahap belajar. Ya, mereka masih dalam tahap belajar. Kalau di sini mungkin orang yang dikenakan hukuman misalnya kriminal begitu ya, dianggap orang yang sudah dewasa. Yang belum nggak bisa dikenakan hukuman kriminal orang dewasa. Tapi begitu juga dengan hukum-hukum, ya, tidak hanya sekedar hukum Taurat loh ini, ya, termasuk hukum-hukum yang lain, ya, yang sangat detil ya di dalam adat istiadat Yahudi. Mereka yang belum mencapai akil balik itu nggak bisa dipersalahkan ketika melanggar hukum-hukum yang sudah ditulis itu. Ya, mereka belum bertanggung jawab karena mereka masih dalam fase belajar. Tapi setelah upacara bar dan bat mitzvah ini, they are become accountable of what they do according to the law. Ya, jadi mereka senang di satu sisi karena dianggap sudah dewasa, menginjak dewasa, ya, sudah masuk masa akil balik. Ya, mereka punya mungkin beberapa kebebasan yang dulu waktu anak-anak belum bisa begitu. Tapi juga di atas pundak mereka melekat tanggung jawab. Karena begitu setelah acara ini, mereka menjadi bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka. Dan kalau mereka melanggar hukum-hukum adat istiadat Yahudi, mereka wajib menerima hukuman. Ya, before the adolescence, sebelum akil balik, these children are free from the law. Dibebaskan dari hukuman. Karena mereka masih, they are still in the learning phase. Ya, di dalam beberapa kisah yang lain dituliskan bahwa anak-anak ini mereka rendah hati. Kenapa begitu? Karena memang anak-anak yang punya spirit, yang punya roh untuk mau diajar. Dan orang yang mau diajar tentu orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati merasa sudah pintar, sulit diajar. Nah, sulit diajar. Nah, yang bagus lagi adalah kemudian kan Tuhan kita Yesus Kristus ini menempatkan, ya, menempatkan hal-hal di atas hal-hal yang fisik. Dia main di level atau plane, ya, yang lebih tinggi dibanding hal-hal yang fisik. Dan ditegaskan, ya, Tuhan Yesus menegaskan di dalam Matius 22 ayat 36 sampai ayat 40, guru bicara mengenai hukum ini, belajar hukum. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasih dulu Tuhan Allahmu. Ya. Dan hukum yang kedua, yang sama, artinya yang nggak kalah penting dengan itu,
ialah sama lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan kalau Tuhan ajarkan ini, maka itu anak-anak ya yang belajar begitu banyak adat istiadat hukum-hukum. Pada akhirnya toh harus mengerucut kepada ini. Percuma akhirnya. Kalau kamu menjadi legalistik seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka melakukan hanya supaya dilihat orang bahwa mereka melakukan. Tapi kasihnya tidak ada. Tidak melakukan itu juga dengan sebulat-bulat hati. Ya, jadi bagus sekali. Karena ketika Tuhan Yesus bicara mengenai anak-anak yang bisa diajar dengan hati yang rendah, pertama kali kasih fondasinya apa? Mengasihi. 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 Sehingga saya berpikir itu tadi anak ya. Mungkin belajarnya luar biasa mengenai kasih. Bagaimana kasih itu ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Keluar dari dalam hati. Tidak perlu mendapatkan upah. Karena dia mengasihi, tidak ada tujuan lain. Untuk membuat hati orang yang dikasihinya senang. Ya. Maka ketika kita kita melihat kok di permukaan kelihatan sama gitu ya. On the surface ya, ya tadi orang-orang yang legalistik ya, orang-orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat begitu yang sering sekali dikritisi oleh Tuhan kita Yesus. Kelihatannya melakukan apa yang Allah kehendaki, kelihatannya. Tapi kemudian dari sini kita melihat ada perbedaan yang tegas. Orang itu ya melakukan sesuatu karena takut dihukum, dia menghindari hukuman, ya, atau melakukan sesuatu karena cinta. Itu beda begitu. Ya, orang-orang ini masalahnya begitu sudah melewati fase ini mulai bergeser. Dia melakukan sesuatu bukan karena cinta, tapi melakukan sesuatu karena dia takut. Ya, takut hukuman, takut dikutuk. Ya, maka di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 perhatikan ya kan aku menghadapkan di hadapanmu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya, berkat kalau kamu turut gitu, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kutuk kalau engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dan akhirnya orang melakukan, kebanyakan akhirnya sampai sekarang juga, banyak orang-orang yang sudah akil balik, yang sudah dewasa, melakukan sesuatu bukan karena cinta, tapi karena takut kutukan. Nah ini malam ini kita diingatkan kembali, seperti anak-anak, ya, yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga, yang melakukan apa yang Bapa kehendaki, bukan karena takut hukuman, tapi karena mencintai Tuhan. Senang gitu. Kalau hati Tuhan disenangkan, melihat Bapa tersenyum itu senang. Nah, coba yang ini, ya. Ya. Ini lagu bagus sekali. Lagu ini bagus sekali. Ku taruh Tuhan di mataku, Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus.
menghormatimu dengan tulus. Dunia yang gelap ku jalani, sungguh tak mudah bagiku hidup suci. Namun rinduku tetap padamu, lebih mengenal semakin dalam pribadimu. Ku taruh Tuhan depan mata agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, kau ingin aku kudus sepertimu. Selalu hidup di hadapanmu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu nanti. Lagu ini bisa dilihat dari dua perspektif. Lagu ini bisa dilihat dari dua perspektif. Perspektif seorang anak yang merindukan bapaknya melihat apa yang dilakukannya. Ya, seorang anak yang ingin menunjukkan kepada bapaknya kalau dia melakukan sesuatu dan dia ingin bapaknya bangga. Maka kehadiran orang tua itu penting sekali, namanya quality time. Ya, ada momen-momen tertentu dalam kehidupan anak-anak itu yang kalau ayahnya hadir di situ, itu membekas sampai dia dewasa, sampai dia tua, dia ingat. Dan kemungkinan dia melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Ya, waktu pertama kali mungkin si anak ini ikut lomba, ayahnya ikut nonton di situ. Wah, semangat sekali. Ya, luar biasa. Dia mungkin larinya tambah kenceng. Kalau dia main basket, wah, dia berusaha untuk melesakkan bola ke keranjang, ya. Karena apa? Karena dilihat bapaknya. Wah, kalau dia main bola, wah, dia berusaha untuk terus jadi penyerang yang bisa menggolkan itu. Kenapa? Karena bapaknya nonton. Ya, nyanyi, lihat bapaknya nonton, wah, dia semangat sekali. Ya. Dan bahkan kalau kita lihat beberapa eh, video-video klip yang sangat menyentuh hati, ya, yang anak kecil dia nggak mau nari, bapaknya naik ke panggung ikut nari bersama anaknya, ya, bisa dilihat dari perspektif yang seperti itu, tapi bisa dilihat dari perspektif yang lain. Dan kebanyakan orang-orang dewasa melihat dari perspektif yang lain. Apa? Bahwa karena Tuhan lihat kita melakukan sesuatu itu dengan penuh ketakutan, jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah, sebab Tuhan Bapa di surga dilihat sebagai pribadi yang keras yang akan siap menghukum kita. Ya, lagunya kemudian mulai hati-hati gunakan tanganmu. Ya, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu supaya kita tidak melakukan apa yang buruk dengan tangan kita. Karena sudah mulai terkontaminasi dengan hati-hati ini. Tuhan siap menghukum. Ya, kalau kita lihat, wah, kalau ngelihat itu seperti pelatih yang wah, marah-marah terus. Ya, salah langkah marah, salah begini marah, salah lempar marah, salah passing bola marah. Akhirnya bermainnya serba kikuk sendiri karena apa-apa salah, ya. Nah, kita ada yang di mana?
Ketika kita menyanyi lagu ini, ku taruh Tuhan di mataku sebagai anak yang selalu rindu Bapa melihat, karena rindu Bapa senang melihat kita melakukan sesuatu. Bapak bangga ketika kita melakukan sesuatu. Bapak nyaman bersama kita ketika kita melakukan segala sesuatu. Karena kita lakukan semua itu dengan cinta kepada Bapa. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan cinta kepada Bapa nggak akan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, hidup kudus, hidup suci itu menjadi sesuatu yang kita kejar karena ingin melihat Bapa tersenyum. Ya kan? Jangan lagunya cuma sekedar sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Tapi kita juga ingin bangga punya Bapa melihat kita. Bukan kita bangga punya Bapa, tapi Bapa juga bangga punya kita. Itu menjalani hidup jadi berbeda. Ya, kita rindu terus untuk boleh Bapa ada di dekat kita. Karena kita ingin membanggakan dia. Karena kita ingin menyenangkan dia. Ya. Karena kita ingin membuat Bapa kita itu seperti ketika Bapa berbicara waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Ya, kiranya malam hari ini sharing ini bisa memberikan cara pandang yang berbeda ketika kita harus menjalani hidup kita ini, menjalani dengan penuh gairah, ya, penuh semangat untuk menunjukkan cinta kita kepada Bapa, cinta kita kepada Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu kata-kata bijak, ya, dari William Edward Gladstone, ya, mantan Perdana Menteri Britania Raya. Begini nih, terus wisdomnya, we look forward to the time when the power of love will replace the love of power. Then will our world know the blessings of peace. Kita itu menanti-nantikan, ya, ketika kuasa, ketika tenaga, energi dari cinta itu menggantikan dari apa? Cinta kekuasaan. Maka kemudian saat itulah dunia tahu apa itu berkat damai itu seperti apa. Sebab kalau orang ingin berkuasa, yang dibawa bukan damai. Tapi kalau kekuatan cinta yang membuat orang itu berkuasa, maka kedamaian itu terjadi. Berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena mereka akan menguasai bumi. Hanya begitu, ya. Amin. Saya kembalikan Pastor Lepri, silakan. Hanya ingin lebih panjang lagi untuk mendengar. Ya, teman-teman. Ya, semuanya larut dalam suasana yang luar biasa, ya. Teman-teman diberkati, yang diberkati bisa lambaikan tangan. Ini kualitas yang Bapak mau, teman-teman. Kualitas hubungan yang Bapak mau antara kita dengan Bapa di surga. Bapak mau kita melakukan segala sesuatu karena kita mencintai Dia. Ya. Bapak mau kita melakukan segala sesuatu karena kita mencintai Dia. Jadi kita beribadah karena kita rindu, kita cinta sama Bapa.
Kita bekerja, melakukan segala sesuatu, kita lakukan itu supaya Bapa tersenyum. Kita lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Jadi kita tidak melakukannya karena terpaksa, karena takut, karena mencari upah, karena sesuatu dan lain hal. Tetapi semata-mata kita lakukan karena memang kita mau menyenangkan Bapa di surga. Amin, 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 teman-teman, amin. Amin. Iya, amin. Teman-teman berbagi dong. Lagi pada mengenang masa kanak-kanaknya. Mungkin. Bener. Rida Yanti. Ada yang mau berbagi yang didapat, silakan Pak Dani. Enggak, mau minta nyanyi lagi Pak Roni sekali lagi. Itu betul sekali Pak Daniel. Sekali lagi di sini enak Pak Roni nyanyiannya lagunya. Wah, itu mesti ada yang ngiringin itu, Pak Tadus itu. Ya. Pak Tadus bisa nyanyi. Coba tapi belum hafal lagunya, biar sambil. Yang lagu tadi tuh enak. Ini di-share lagi nih. Bagus itu kan Pak Daniel ya. Ku taruh Ya, Tuhan di mataku loh. Enak lagunya enak. Lagunya ya. Ku taruh Tuhan. Tadi main di mana ya Pak Tadus? Saya tadi main untuk gitar saya di G. Oke, ayo boleh. Ku taruh Tuhan di mataku, Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus menghormatimu dengan dunia yang gelap, ku jalani tak mudah bagiku hidup suci, kamu rinduku tetap padamu, lebih mendalam makin dalam pribadimu. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus seperti-Mu, selalu hidup di hadapan-Mu dalam
kebenaran yang sejati, menghormati kesucianmu sampai di kerajaanmu. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Mantap, Pak Roni. Ya. Suaranya Pak Roni enak betul. Waduh. Baru ya, baru tahu ya. Oh, Baru gitu. dengar ini, aduh. Itu aku pikir tadi dia mau main gitar sendiri. Waduh. Nah, Belum dia step. juga ini Pak main saksofon. Puji Tuhan, aduh. Bisa belajar. Itu ciptaan sendiri, Pak Roni. Oh enggak. Oh iya ya. Saya dengar lagu ini bagus sekali. Oh, Dan saya cocok dengan temanya aja. kirain ciptaan sendiri. Nah, ini Ya saya pasti sudah jarang yang terberkati. dengar Pak, jarang yang dengar. Jarang Iya. ya. Tapi Pak Daniel tertarik karena taruh Tuhan di mataku kan? Betul, betul. Itu emang jadi ceritanya Pak Roni, kita yang mau hidup kudus di sini tuh ceritanya mensiasati diri supaya apa ya yang bisa supaya kita itu bisa konsisten gitu. Hampir-hampir tiap hari kita ingin menerima sesuatu yang bisa menolong kita, memberi kita ini cara gitu untuk hidup. Apalagi Pak Daniel ini punya cerita-cerita yang begitu Pak. Ini aku tadi kepikiran Pak Daniel bilang nyanyi lagi karena taruh Tuhan di mataku itu. Terus tentu Pak Yan juga ya. Gini Pak Daniel, kebetulan aku satu WA grup nih sama Pak Roni, ada WA grup yang satu grup. Jadi nyerempet begitu Pak Roni yang Pak Daniel bilang. Jadi Pak Daniel ini bisa WA, bisa lagi Zoom begini, ada tring 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 gitu, ada panggilan gitu. Itu, ayo ke sini gitu. Nah, ya godaan-godaan dunia yang lama gitu ceritanya. Nah, jadi gimana nih kita supaya mensiasati diri kan? Ya udah, Pak Daniel ambil komitmen di Zoom inilah. Dia apa Pak Daniel? Udah paling apa katanya? Pak Daniel bilang udah paling tepat nih di Zoom ini gitu ya. Nah, itu. Nah, itu telepon masuk langsung. Wah, ini bahaya nih mulutnya. Ini surat BPKB mobil. Oh, beda dong. Beda-beda. Jadi apa itu? Dia sering apa ya sama seperti kita setiap kita sih gitu bahwa selalu ada kehidupan kita yang lama itu yang ingin menarik kita gitu. Jadi perkiraan saya tadi pertama selain memang suaranya mendayu-dayu itu, saya pikir Pak Daniel ini mungkin karena menaruh Tuhan di mataku itu kali gitu ya. Nah itu yang saya kira tuh pertama dia coba nyanyiin lagi. Belum pernah dia request di situ Pak. Di selama Zoom ini 1000 hari lebih belum pernah Pak Daniel request nyanyi lagi, belum pernah. Nah ini baru Pak Daniel. Tadi ada urusan BPKB udah kelar, BPKB saya bilang besok saya ambil. Puji Tuhan kan. Kita Zoom itu barang beres, ya. Benar nggak Pak Daniel ya? Kita Zoom barang beres. Barang beres babe. Sama juga ya. Babe. Barang bekas juga tapi babe itu. Barang beres. Nah, silakan Pak Daniel kalau ada yang mau ditanyain ini mumpung yang punya suara di sini. Enggak, nanya itu doang, rumahnya di mana tadi di Moy ketemu Pak Hen kan mau Pak Hen kan itunya di sono, apa itu namanya? Kiblat. Gerejanya. Oh iya. Aku pikir kiblatnya.
Ya kapan Pak Daniel mau ikut kan? Kan karena tanggal 6 saya udah bilang istri 6 ya? saya. Oke, sip, sip. Kita atur Jam berapa kan gereja itu kan jam Erastus ya? 11. Nah, jam 11 boleh. Erastus kan? Jam 11. Jam 11 boleh, Pak? Saya bilang Erastus tanggal 6 saya bilang situ pada Pak gitu. Jadi Oke. saya nggak ke sana, saya langsung sana ke Moy jam jalan jam 9 di setengah 10. Bukan MOI loh, Pak ya, MAG, Arta Gading. Mau Altar Gading gitu. Kecuali Samping mau jemput MOI. saya dulu boleh. Samping Moi. Pak Roni kan di MOI. Iya. Adanya tanya-tanya Tapi lagi dekat Pak. salah. Nggak jauh itu. Ya sebelah Pak. Sebelahan. Teman-teman ingat Paidion? Dulu awal-awal Zoom ini Pak Roni membahas mengenai anak Allah dalam Notos, Bios. Iya, Notos dan Huios. bukan apa? Notos terus sebelum Notos apa? Pak tadi? Pios, Pak. Epios. Pios. Bukan. Huyos. Bukan dong. Teknon Huios, jelas. Notos terus? Harus di Paideia ya, di Paideia. Iya, tapi ada satu lagi kan? Notos lah itu. Yandri Logos. Pios. Iya, Notos itu lah itu. Yandri, itu logos itulah yang penting untuk menjadikan dia Huios. Betul ya. Teknon. Di bawah Bios Teknon itu Notos. Iya, jadi di sini tuh kita teman-teman ingat ya, di Paideia. Nah, yang di Paideia itu ya Paidion. Itu bahasa apa sih itu? Gitu. Etios, Notos, bahasa Latin apa? Bukan Pak Daniel, Alkitab itu cuman 2 bahasa kan. Perjanjian lama itu Ibrani, terus perjanjian baru itu Yunani. Cuman ada beberapa yang ditulis dalam bahasa Aram gitu kan. Itu 2 aja. Nah, memang banyak orang yang kemudian pakai bahasa Latin. Nah, bahasa Latin kan berarti udah bukan bahasa aslinya Alkitab kan sebenarnya. Contohnya inkarnasi. Nah, itu bahasa Latin, nggak ada dalam Alkitab. Tapi ada seorang pendeta kemarin yang dapat itu. Inkarnasi itu in care. Saya lupa ayatnya dia bilang. Sini berhasil jawab Pak Hens. Nepios. Iya, kan teman-teman tuh. Kan ini kan kalian kan? Nah, jadi ada Nepios, Notos gitu. Aku bukan pura-pura memang lagi lupa gitu dan sering saya lupa itu kan. Gitu. Jadi ada Nepios ya, tuh Seni. Ini catatannya lengkap, yang paling lengkap catatannya di sini Pak Roni ini. Seni namanya Seni, Cik Seni. Pedagang marketplace. Bukunya banyak. Jadi ada Nepios, Notos kan. Nah, jangan apa? Yang belum ahil balik yang belum lahir baru yang mana? Sini. Notos. Masih Notos gitu ya. Kalau udah lahir baru jadi Nepios. Jadi Uyos. Ilegal. Iya, Notos anak ilegal. Nah, Notos. Anak gampangan? Notos itu. Notos anak ilegal. Atau gampangan. Betul. Ya, Notos. Jadi katanya jangan lagi kamu seperti anak gampangan. Notos kan? Karena yang Notos tidak terima janji. Tadi ada lagunya itu ya. Ku terima janji. Allah. Oh, bukan. Tadi kalau saya tertarik dengan itu teman-teman. Yang ayat yang dibaca tadi loh. Ya kan? Matius berapa? Yanti?
Dia langsung login terus screen capture tadi gue lihat. Yanti. Matius 19 19. 19 ayat 13. 13, 14, 15. 13, 14, 15. Ya, apa yang Yanti ini dapat? Silakan. Yanti, apa yang didapat Yanti bisa dibagikan? Ya, harusnya teman-teman sangat ini nih, sangat tertarik karena dibilang di sini di ayat 14 itu orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Itu harusnya very interesting itu. Kan kita di sini kan selalu namanya programnya ini kan Pak Roni GPS, gerakan pulang surga. Jadi semua yang ada kata surganya harusnya memang udah membangkitkan apapun lah gitu ya. Gitu. Terserah teman-teman namanya apa kan? Itu. Ini menarik kan? Orang-orang dan itu banyak sekali nih Pak Lepri juga harusnya gimana di sekolah teologi yang mengenai itu. Kan katanya gini, jadi kayak anak-anak dong lihat kalau mau ke surga. Terima saja. Ku terima janji. Gitu. Kalau di STT ini Pak, Jangan dipikir gitu. Itu loh Bapak. Tahu nggak? Itu kan yang saya sering dengar. Jangan dipikir dong. Masuk surga itu kayak anak-anak, polos gitu. Nah, polos itu jangan sampai begini, lolos. Dia pikir masuk surga itu lolos. Lulus. Kan gitu. Masuk surga itu yang sering saya bilang harus lulus. Lulus itu hanya bisa lulus kalau ikut ujian. Ada orang yang pengen lolos, dia bilang, lihat tuh ayat. Seperti anak kecil. Ini kan begitu, harusnya begitu kan dinamikanya ya. Mikirnya itu. Benar, Pak Lepri pernah dengar nggak? Tuh, bahwa oh kita tuh kalau mau masuk kerajaan surga seperti anak kecil. Ya polos aja, katanya. Yang penting bisa lolos. Soal anak kecil masih polos. Nah, apanya yang harus kayak anak kecil? Kan itu pertanyaannya. Silakan Pak Tumis. Ya, harus polos dalam kebenaran, lalu rindu seperti anak kecil yang Apa yang Bapak maksud polos dalam kebenaran? polos dalam kebenaran itu artinya tidak tidak ada maksud-maksud yang lain, tapi karena saya mengasihi Tuhan, jadi saya taat dalam kebenaran itu, bukan mentaati Tuhan karena sesuatu. Ya, karena saya mengasihi Tuhan, lalu betul-betul seperti yang tadi Pak Roni sampaikan. Jadi kalau kita taat itu karena diperintah atau karena disuruh, itu menjadi berat menjalani hidup yang berat. Tetapi karena kita polos karena begitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi keluar dari hati kita dan menjadi ringan dalam kita melakukannya. Ya, mungkin itu yang saya dapat seperti itu. Bapak udah mengembangkan khotbah Pak Roni yang barusan itu dengan cukup jauh. Iya, iya. Tadi tuh gini lah, anak-anak itu ya seperti orang-orang yang seperti itulah, yaitu seperti anak-anak ini, itu yaitu apa? Yaitu dalam cara melakukannya. Dia lakukan karena cinta. Kan itu beda banget kan? Itu kalau saya bandingin dengan tadi analogi cerita tadi ya. Dia melakukan karena cinta. Kalau Paulus bilang karena kerinduan. Makanya orang yang katanya mau ke surga nggak rindu pulang surga, itu nggak mungkin kan? Gitu. Nggak mungkin dalam melakukannya
akan menyenangkan Bapa di surga gitu. Gitu. Jadi dia lakukan karena cinta. Dan cinta itu, Pak, rindu itu seperti yang saya sering bilang. Rindu pulang kampung gimana ceritanya? Kalau kita bilang kampungku di surga dan rindunya pulang ke surga, bagaimana caranya? Ya apalah ya. Pokoknya segala sesuatu diwarnai dengan kerinduan dan kecintaan itu. Nah, itu anak kecil kan dalam cara melakukannya gitu. Dalam cara melakukannya itu dengan cara dia lakukan karena cinta ya. Karena rindu ya, dalam bahasa Paulus itu selalu pakai kata rindu ya. Aku ya ini yang kurindukan kan. Tetapi aku rindu untuk diam bersama-sama dengan Kristus. Kan yang begitu ya, Filipi pasal 1 ya. Tetapi aku rindu diam bersama-sama dengan Kristus. Dan dia punya kerinduan. Jadi dalam cara melakukannya. Nah, mungkin yang kedua hati-hati tapi ya. Anak kecil itu polos terjemahannya paling tidak tulus. Tulus. Tadi tulus. Dia lakukannya dalam cinta itu karena hubungan, tapi cinta ini karena bukan untuk pamrih. Kan? Kalau saya dengar tadi ya, dia lakukan karena cinta, bukan karena apa tadi, ada ingin dibayar ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ah, itu. Jadi kalau begitu apa? Dia tulus gitu, tanpa pamrih. Nah, banyak orang yang pingin pulang surga, udah pingin mendapat keuntungan surga di bumi ini. Gitu. Ingin pulang surga, udah ingin mendapat keuntungan. Sampai kutip ayat itu kan, bahwa kalau kamu kehilangan, katanya kan, kamu akan mendapatnya kembali sejak di bumi ini. Ya kan, ada itu ayatnya. Dan juga pada hidup yang kekal gitu. Dia nggak tahu di hidup, maksudnya di sini di bumi ini adalah mendapat kekuatan, yaitu sukacita, damai sejahtera untuk melewati semua penganiayaan gitu, semua kesulitan kan, semua kemarin kita ngomong 3 hal kan, semua pencobaan, semua penderitaan, semua kemarin bermegah atas kesengsaraan kan gitu. Itu upah yang diterima di sini gitu. Karena kalau lebih dari itu, coba dibalik. Yang orang kaya itu, coba. Orang kaya itu gimana? Di bumi kau sudah? Yang orang kaya, Abraham bilang apa? Ke orang kaya, di bumi kau sudah menikmati kan? Ya kan? Kamu udah menikmati. Nah, Lazarus ini, gitu katanya. Ya kan? Gitu ya. Ya, saya pas lihat ayat tadi ini, saya langsung fokus ke sini nih, ya. Orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Itu yang saya dapat, Pastor. Ada lagunya bukan? Oh anak kecil, oh anak kudus. Bagaimana? Ya pada terus ya. Aku baru pertama kali dengar lagu itu, Pak. Ada ya. Oh. Oh anak kecil, oh anak kudus. Bu Lina coba tak? Bisa Bu Lina? Kau datang dari surga. Ada tuh lagu. Masih sekolah minggu dulu. Belum pernah tahu. Terus suka kalau Bu Lina sekolah minggunya udah ini Pak, udah zaman milenial. Nah kita ini Pak,
pra milenial. Ini. Sekarang zaman now kali. Yanti, ayo Yanti, Yanti hilang fotonya. Ayo Yanti, tanya. Jadi kebenaran itu sih ini kan eh, apa, dua arah ya, dua arah sebagai yang orang tua yang punya anak dan kita ke bapak. Jadi yang punya anak ini ya bisa bercermin kayak yang tadi sama. Kedua kan hubungan kita dengan Bapa di surga kan. Kadang anak itu memang membuat ya kalau kita tidak menguasai diri ya kadang kita pengen aja yang seperti yang kita mau ya. Padahal kalau dengar tadi itu kan wah di Israel itu kalau belum akil balik ya belum dikasih hukuman ya. Waduh, hebat banget ya. Jadi yang orang tua itu kan ya termasuk saya lah tadi kan belajar tadi tentang. Nah, tetapi yang belum orang tua teman-teman gimana? Yang sudah lepas lah dari ya namanya kan yang begitu-begitu kan yang anak-anak tuh yang masih anak kecil kan. Tapi yang udah besar-besar anaknya ya berarti hubungan langsung ke bapak ya mengenai kebenaran tadi. Betul tidak? Ya. Kalau Yanti dapat apa tadi mengenai uh, Samarida? Ada yang didapat tadi? Sementara tadi disampaikan itu gimana? Dapat sesuatu apa? Ada sepatah kata saja mengenai apa yang Yanti dapat. Atau teman-teman yang lain, Bu Mona, mau menyampaikan sesuatu, mendapatkan apa? Ada yang mau berbagi, teman-teman, mendapatkan sesuatu dari kebenaran malam ini? Ya, tadi dari saya Pak Lebri, Silahkan. ya terkesan tadi, sangat berkesan tadi yang anak kecil itu melakukan menyemir sepatu omanya, neneknya, lalu ketika neneknya menyelipkan uang logam itu di sepatu, dan dia tidak mengambilnya, bahkan dia mengembalikan, dia menuliskan bahwa saya melakukan ini karena cinta. Jadi motivasinya hanya karena cinta dia melakukan, bukan untuk dia mendapatkan sesuatu atau imbalan atau bayaran kembali. Ya, jadi saya sangat berkesan sekali. Itu dari saya Pak Lebri, makasih. Ya, terima kasih Pak. Silakan, yang lain.
Pak Daniel dapat sesuatu tadi? Saya sambungin aja lah. Emang Hmm. yang bagus itu tadi ditaruh uang di sepatu itu dipulanginnya itu bukan dipulangin ke neneknya lagi, ditaruh lagi. Itu yang saya masih pikirkan itu. Mau dia kan bisa pulangin nih, Nek, ada uang, Nek. Dia tuh udah logikanya dia udah tahu ini neneknya supaya upahkan ke dia, supaya dapat upah tiap bersihin sepatu. Itu dia yang saya tangkap itu tuh. Dia bukan dipulangkan ke neneknya juga bukan. Dia tahu itu pasti anak kecil itu tahu bahwa dia itu diupahkan, dikasih upah. Tapi dia nggak mau masuk, nggak mau pulangin. Kalau dipulangkan kan neneknya otomatis buat kamu aja nak. Dimasukin lagi pakai kertas ada tulisan dia. Itu dia itu yang saya tangkap itu tuh. Iya, yang saya tangkap itu kalau dia pulangkan kan neneknya bilang buat kamu aja lah, buat kamu cucu, buat kamu. Itu dimasukkan lagi sama dia. Itu kan kebanyakan orang pulangin, nek, nek, ini ada uang nih, nek. Kan otomatis buat kamu aja, nak. Itu dimasukin lagi. Itu dia yang saya luar biasa itu dia tuh. Dimasukin lagi uangnya. Itu yang saya tangkap itu juga tuh. Dimasukin lagi. Jarang orang gitu jarang. Kebanyakan dikasih tahu, nih, nek, ada uang nek di sepatu nek. Dia tahu mungkin dari itunya dari mana dari Tuhan apa anak kecil itu dibilang dimasukin lagi biasa dipulangin nek ada uang nih nek umumnya ini dimasukin lagi sama dia. Itu yang saya tangkap tuh. Ditangkap itu doang berarti dia udah ada apanya dalam hati dia tuh anak kecil itu jadi dia istilahnya dia nggak mau upah-upah gitu dia udah tahu arti apanya mungkin Roh Kudusnya masuk nggak saya nggak tahu deh gitu. Saya tangkap dari situ aja tuh itu jarang yang begitu jarang kebanyakan dipulangin ke neneknya nenek ada uang nek pasti neneknya buat buat kamu aja nak itu kalau itu nggak dimasukin lagi dia udah tahu buat dia sebenarnya sih kalau menurut saya benar nggak Pak Roni? Ya, yang lebih parah lagi, begitu lihat segitu terus ngomong sama neneknya, kurang ini nek, wes bubar. Itu jarang orang jarang begitu jarang dimasukin lagi dia tahu deh Makanya itu kan berkesan ya kisah-kisah di dalam itu tuh kisah-kisah yang berkesan. itu Nah, bukan bicara mengenai yang berkesan tuh begini ya. Kemarin hari Minggu pagi itu saya antar anak saya ada konser kecil lah ya. Ada small concert, mini concert. Jadi anak saya yang paling kecil itu umur 9 tahun belajar cello. Memang agak aneh ya. Anak kecil belajar cello itu agak aneh. Karena cello itu udah suaranya gede. Cello ya, bukan violin ya, bukan biola ya. Cello yang gede. Anaknya aja kecil ya. Terus main cello, biola, itu kan tidak ada fret. Kalau di dalam gitar tuh ya Pak Tadus ada fret. Kalau main ada fretnya enak. Karena apa? Kemungkinan fals itu kecil. Karena dia tahu di mana posisinya itu ada fretnya. Ada pembatas logam gitu ya. Di neck, di lehernya gitar. Tapi main biola, main cello itu nggak ada fret. Ya, jadi betul-betul harus pakai perasaan gitu ya. Turun ke bawahnya kebanyakan jadi ketinggian adanya, ya megangnya kurang pas kalau dia posisinya di atas jadi kerendahan gitu. Nah, memang agak aneh tiba-tiba dulu waktu dia nonton apa namanya si John Smith bersama Steven Nelson itu berdua itu mereka duet piano dengan cello itu mereka bikin banyak
album dari Piano Guys namanya. Nonton, wah, nggak tahu begitu nonton itu kayak senang banget gitu ya. Terus gitarnya kokonya, diambil gitarnya, dia ambil stick drum kokonya, gesek-gesek sampai senar pada putus, ya, karena dia belajar cello gitu. Ya akhirnya kita kita leskan cello. Nah singkat cerita, di dalam bermain musik itu yang sulit buat anak-anak itu ketika dia memainkan nada yang keliru itu terbiasa anak-anak pasti berhenti untuk mengkoreksi. Ya, begitu orang main salah, berhenti dia. Dia udah konsentrasinya keganggu. Ya, kalau main salah, konsentrasinya keganggu. Apalagi kalau main konser solo pula, mainnya ditonton sama orang tua, murid, sama teman-temannya gitu ya. Dan sulit sekali ngajarin. Kalau udah main, kamu main satu nada salah, udah lewatin aja. Orang juga nggak pada tahu, lanjut aja. Tapi sulit. Ya, anak-anak itu begitu main nada itu fals udah kacau semua. Udah berantakan semua. Ya, lebih banyak lagi nada-nada kacau di depannya yang akan dia mainkan karena dia konsentrasinya keganggu. Nah, bersyukurnya saya lagi belajar juga gitu untuk tidak selalu menjadi orang tua yang mengkritisi anak-anak gitu ya, yang selalu bisanya negur, yang selalu bisanya mencari kesalahan anak seolah-olah kalau menemukan kesalahan itu kayak kita mau dapat piala gitu ya. Tapi bagaimana ketika anak itu melakukan kesalahan, kita menggunakan strategi yang walaupun menegur, tapi si anak nggak merasa kecil hati gitu. Maka ketika waktu main awal, waktu dia tuning, jadi memang tuning cello ini sedikit-sedikit naruhnya salah, pack itu buat ngencengin senar ya, kegesek sedikit, dia out of tune gitu ya, fals gitu. Jadi mesti awal-awal sebelum konser dia tuning dulu. Ya. Waktu main nggak ada penonton, waktu sepi, mainnya bagus, nggak salah gitu. Main lagunya oke. Wah, tapi begitu udah penontonnya banyak, orang tua banyak, teman-temannya banyak, gurunya nonton, direkam pula. Waduh, udah stres dulu nih anak nih. Begitu main, ada yang fals. Ada yang fals. Tapi bagusnya apa? Dia nggak berhenti. Saya langsung lihat, oh wajahnya udah berubah. Ya begitu satu nada fals, ya wajahnya udah wajah agak cemberut begitu. Tapi main terus, jalan terus. Jadi nggak ketinggalan tempo ya. Kalau udah main begitu nggak bisa berhenti. Nggak bisa diulangi, mesti jalan terus. Jadi selesai main lagu, nah karena saya harus ke gereja jam 11, itu jam 10 lewat, langsung kita pamit duluan, kita beres-beres. Nah saya bilang sama anak saya begini, Daddy proud of you, ya. Jadi saya bangga loh, ya, sama kamu tadi main, kamu salah tapi tidak berhenti, kamu hebat, ya. Kamu main salah tapi kamu nggak berhenti, itu luar biasa. Wah, dia yang tadinya sedih, wah, jadi happy lagi. Dia jadi happy lagi. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Ya, dalam perjalanan hidup kita melakukan kesalahan, kita nggak bisa move on. Kita nggak bisa continue. The show must go on gitu ya. Udah ya, salah ya sudah. Ya, aku itu salah dan harus dilanjutkan, hidup ini harus dilanjutkan. Nah, banyak yang nggak bisa. Ya, padahal Tuhan saja mengampuni dan melupakan, forgive and forget. Tapi kemudian kita rasa terus menghukum diri sendiri. Dan kita jadi memposisikan Bapak itu Bapak yang mengerikan gitu ya. Yang isinya cuma penuh dengan murka. Sehingga kita menjalani hubungan dengan Bapak itu tidak seperti tadi. Seperti orang tua dan anak yang, aduh begitu rindu hadirat Bapak. Bapak hadir itu justru dirindukan. Gitu. Kita pengennya selalu dekat dengan Bapak. Bukan kalau bisa, Bapak jangan lihat, Bapak jangan lihat. Begitu. Nah, jadi ini banyak sebetulnya implikasi dalam hidup kita yang kita akan bisa melihat menjalani hidup ini
berbeda kalau kita menjalani hubungan dengan Bapa itu hubungan yang sangat sangat erat ya. Kasihnya itu menjadi pengikat yang sangat kuat gitu. Dibandingkan dengan sekedar menjalani hidup ini, ya perintahnya Bapak harus dijalani, kalau enggak masuk neraka gitu. Ya, wah kita takut masuk neraka kalau kita berbuat salah. Kita menjalani hidup jadi berbeda, penuh dengan tekanan, gitu, intimidasi. Gitu. Nah, itu yang kita lihat kalau cara memandangnya berbeda, maka kita menjalani hidup juga berbeda. Gitu. Ya, itu sih beberapa implikasi dalam hidup. Begitu kira-kira, Pak Daniel. Eh, apa? Yanti, sudah mau? Yanti? Nanti itu lama karena dia bikin analisa dulu, dia tulis dulu, bikin menimbang, memutuskan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kurang keras ya Anti, kurang dengar. Dari materi ini kita diajar untuk jikalau kita melakukan segala sesuatu dengan berdasarkan cinta, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak harus kita tidak harus mau meminta balasan atau imbalan, namun segala sesuatu yang kita lakukan itu haruslah dengan hati seperti seorang anak. Seperti yang tadi dijelaskan, ini seorang anak yang diberikan uang oleh omanya tetapi dia tidak menerima. Makasih. Ini yang diingat jadi sepatu oma ya. Ya semua ingat sepatu oma. Tapi begini loh ya. Saya punya alasan yang sangat kuat untuk sakit hati kepada papi saya panggilnya papi. Ya karena apa? Karena kita dididik dengan sangat keras. Ya, saya itu dididik dengan sangat keras dalam arti ya sangat keras secara fisik. Ya, tapi berjalannya waktu itu saya tidak sakit hati. Saya berterima kasih dengan kerasnya didikan ya. Kerasnya didikan itu ya dengan kekerasan fisik ya. Ya karena papi saya itu senang bela diri gitu ya. Bela diri, mukulin sansak begitu. Mungkin kadang-kadang sampai mukulin sansak anaknya yang jadi sansak gitu dipukul-pukul ya. Dan itu membekas gitu ya. Membekas. Jadi kalau saya pulang sekolah, saya nggak tahu kalau papi lagi tidur, kemudian lagi happy ya. Wah biasa ya anak pulang sekolah ya nyanyi-nyanyi lah, apa dipanggil gitu, panggil, kamu nggak tahu papi lagi tidur, langsung digambar, wah gitu ya. Dan itu gambaran seorang eh, apa namanya ahli bela diri kan beda ya. Ini tangannya aja istilahnya tuh knucklesnya itu kayak nggak usah pakai cincin yang gede aja udah pada hitam-hitam semua itu karena
sering mukulin sansak gitu. Tapi kemudian itu membuat kita jadi laki-laki yang tegar. Ya, kita dididik sejak kecil itu dengan begitu keras, itu kemudian bisa mempunyai pilihan begitu. Wah, saya dididik begitu keras itu, saya nggak mau lah. Saya mendidik anak-anak dengan cara yang seperti itu eh, nggak asik lah ya. Maka beda sekali. Hampir kita semua kakak beradik itu semua mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Karena kita tahu betapa tidak enaknya kalau dididik dengan gaya kekerasan fisik. Ya, maka kita kemudian bisa melihat bahwa dengan keadaan yang sama di sekitar kita, cara kita meresponi itu bisa dengan hal yang sama sekali berbeda gitu. Ya, ada kisah di dalam keluarga yang satu ada jadi di dua anak laki-laki nih. Yang satu itu kemudian jadi bajingan, masuk penjara, ya, wah kriminal yang luar biasa terkenal. Ketika diwawancara, kenapa kamu jadi kriminal begini? Ya karena ayah saya pemabuk, suka ngebukin eh, ibu, kita juga digebukin gitu ya, nggak ngasih nafkah dengan baik, mama yang kerja keras, nggak ada tanggung jawabnya. Saya mau diharapkan jadi apa? Ya saya jadi anak bajingan akhirnya. Tapi ada satu saudaranya yang jadi pengacara yang top. Kemudian diwawancara juga karena ini apa namanya bertolak belakang. Yang satu jadi bajingan di penjara, yang satu jadi pengacara, jadi lawyer yang sangat disegani diwawancara. Kamu kok bisa jadi lawyer yang terkenal, hebat, ya, berguna bagi masyarakat? Apa jawabannya? Karena ayah saya orang yang tidak bertanggung jawab, mabuk-mabukan, suka KDRT, kami anak-anak digebukin, sehingga kami nggak mau ikuti jejak ayah yang brengsek itu. Ya, saya mau jadi orang yang berguna. Nah, sama-sama dibesarkan dalam lingkungan yang uh, keras begitu. Satu bisa melihat dengan cara yang berbeda, satu melihat dengan cara yang lain lagi dan bisa menjadi orang yang berbeda. Seperti tadi, ya di bagian akhir kita melihat Bapa kita di surga dari kacamata yang mana? Ya, dari kacamata Bapak yang ingin kita senangkan atau Bapak yang setiap saat siap menghukum kita. Maka persepsi itu membuat kita bergerak berjalan di arah yang berbeda begitu ya. Sebab kalau modelnya adalah Bapak itu seperti CCTV yang dipasang, maka ketika kita berpikir, ya bersyukur kita masih nyanyi lagu tadi ya, ku taruh Tuhan di depan mata. Kalau pas nggak melihat, wah Tuhan nggak lihat, dia akhirnya melakukan kejahatan. Kan begitu. Ya jadi um, ya kita berharap kita selalu melihat dari sisi yang positif. Dan akhirnya mengikut Tuhan itu karena dia sudah lakukan banyak hal dan kita ingin menyenangkan dia. Bukan supaya. Begitu kan. Kita melakukan bukan supaya. Kita melakukan karena. Ya. Dia sudah melakukan begitu banyak hal yang bahkan hidup kita serahkan pun nggak akan cukup untuk menggantikan kasihnya yang begitu besar buat kita. Begitu tambahan cerita ya yang nyata yang saya alami juga. Iya, cara pandang kita. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 12 ya. Nah, itu belum ada apa-apa kalau mau menjadi serupa dengan Yesus. Kan? Ya, Yesus benar-benar
istilah bahasa Inggrisnya no reputation kan, jadi benar-benar tidak, itu menarik, tidak mempertimbangkan untuk merampas. Tidak mempertimbangkan untuk merampas. Nah, teman-teman, yang terjadi di Kejadian pasal 3 itu manusia Adam dan Hawa bersama-sama itu dalam hatinya dia berpikir bisa sama seperti Allah gitu. Dia berpikir, jadi kalau ada keinginan untuk mengambil reputasi atau mengambil tadi tuh Pak Roni sampaikan bahwa kadang-kadang kita menegur anak itu udah kayak ada hadiah yang kita mau dapat gitu kan, seperti kita mau mendapat sesuatu gitu kalau mendapati sesuatu untuk ditegur gitu kan. Nah, apa itu seorang yang memiliki kualitas itu ya, memiliki kualitas yang ini tuh yang kita bahas selalu tuh kaitannya dengan ini loh teman-teman. Man of God kan, man of God itu adalah akhir dari perjalanan seorang manusia baru, gitu ya. Dan ciri yang paling berkelas gitu ya, ciri yang paling berkelas di dalam karakternya Kristus itu adalah unselfish gitu ya, no reputation. Jadi tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak seperti yang dilakukan oleh Lucifer dan kemudian yang dilakukan Adam yang pertama. Tuh, ya. Berbeda ya dengan Adam yang terakhir yaitu Yesus itu. Jadi kalau teman-teman mau melihat kebenaran di dalam Alkitab itu berbeda dengan kata-kata bijak dunia, harus di situ poinnya. Gitu. Coba cerita-cerita ya. Itu cerita-cerita itu belum tentu dibuat oleh orang yang terinspirasi oleh Alkitab loh. Terus makanya banyak orang tuh kalau mengutip kata-kata motivator itu, ya, saya selalu mengklarifikasi dengan di mana nilai kebenaran menurut Alkitab yang kamu dapat di situ. Ya, kalau kamu bandingkan dengan Alkitab. Nah, yang kita selalu jadiin referensi ya, yaitu teladan itu adalah manusia Allah yang adalah puncak dari manusia baru yang terus-menerus dibaharui gitu. Nah, manusia baru ini memiliki jejak-jejak dalam pembaharuannya. Nah, dari tema yang menjadi konteks kita malam hari ini itu adalah, kalau saya memperhatikan, no reputation gitu. No reputation. Jadi semua ini cerita-cerita, bahkan tadi itu menarik ya. Harusnya balas dendam gitu. Harusnya balas dendam tuh. Ini kan case-nya tuh mirip-mirip tuh. Itu kan hal-hal yang ada di dalam manusia yang punya kodrat dosa gitu. Kan balas dendam, pingin mengambil reputasi atau apa istilahnya, pengakuan, kan gitu. Gitu. Coba bandingkan dengan manusia anak manusia yang benar-benar menang ya atas semua pencobaan yang dialami ya, yaitu Yesus ya. Dia
ya, dia dikatakan dia mengosongkan diri, itu artinya dia menahan diri dari semua keinginan-keinginan yang manusia harusnya gitu. Ya, manusia harusnya secara umum itu ingin raih gitu. Makanya terakhir ya, paling puncak waktu di Taman Getsemani kan, dia katakan yang menarik itu doa terakhir ya. Kalau boleh cawan ini lalu daripada, ya, gini nih, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kecuali aku harus meminumnya. Kecuali aku harus meminumnya. Jadi dia tetap memiliki satu karakter yang luar biasa. Karakter yang tidak seperti, ya teman-teman, tidak seperti yang kita alami setiap hari. Karakter yang kita alami tiap hari itu dipicu dan diprovokasi menurut Roma pasal 7 ya. Oleh apa? Oleh memang oleh oknum yang memang gagal dalam melakukan itu. Dia gagal kan? Nah, Lucifer tuh gagal. Sekutunya mendapat kuasa dari Lucifer. Tiap hari kan kita mendapat pencobaan melalui hal itu. Gitu. Itu ya, dengan istilah reputasi gitu ya. Ingin diakui, ya saya ini lebih tinggi dari misalnya anak kita kan, kita pikir kan kita berhak melakukan apa saja kan gitu. Nah, wah itu coba ya. Jadi kalau orang tua itu pencobaannya itu sebenarnya bagaimana dia ya memposisikan diri itu ya. Nah, ini menarik kan? Jadi gini, become a rulers itu kita pikir kita rulers kan gitu. Kita adalah yang yang mengatur semuanya. Kita pengaturnya, kita anggap kita penguasanya. Gitu. Tapi rupanya ya jabatan rulers atau penguasa itu diberikan kepada Yesus setelah dia berhasil. Dia berhasil with no reputation. Tidak dapat reputasi apa-apa gitu. Saya selalu membandingkan ini ya teman-teman, selalu dengan peristiwa yang benar-benar ekstrim dalam Alkitab kan. Bagaimana Lucifer gagal. Kan dikatakan Lucifer itu apa? Engkau tidak bercacat sejak penciptaanmu sampai kedapatan kecurangan padamu. Oh, ya. Nah, sama-sama Adam sama Hawa. Kan semula dia diciptakan serupa segambar, ya. Zelem demutnya itu sama. Tapi kemudian dicobai, mereka lihat, wah, buah ini enak dilihat katanya. Ya. Dan di dalam hati mereka pikir, wah, ini bisa menjadi sama seperti Allah. Kegagalannya memang ada di situ tuh. Gitu. Jadi kalau kita mikir kita gagal apa itu, jangan jauh-jauh. Jangan pakai referensi ya. Boleh ya, boleh yang lain-lain itu, tapi ini referensi utama nih. Ini sumber kegagalan gitu, ya. Sumber kegagalan tuh ya. Nah, itu ya, tuh Mas Roni tulis itu ya. Kata-kata Tuhan Yesus itu bukan karena takut murka dari Allah Bapa, tapi ingin menyenangkan hati Bapa. Mana Bapa kehendaki itu yang Yesus lakukan. Ini power of love, bukan karena love of power. Ah ya, tuh ya. Nah, semua yang ini Adam pertama, Yesus itu disebut Adam terakhir oleh Paulus. Adam pertama ini ya ingin seperti Allah itu. Apalagi Lucifer itu, ya. Ingin menyamai yang maha tinggi gitu, ya. Nah, itu kalau teman-teman mau menintrospeksi diri ya, kita introspeksi. Itu sebenarnya benih itu ada dalam diri kita. Makanya kita waktu ingin memiliki yang namanya kodrat ilahi harus punya benih ilahi gitu.
Nah, benih ilahi ini harus ada kuasa ilahi menurut 2 Petrus 1 itu ya. Harus ada kuasa ilahi yang menuntun kita untuk mencapai yang namanya kodrat ilahi itu. Ya, apa itu? Teman-teman, pasti seringlah kita melihat diri kita ya, melihat diri kita itu dan kemudian mencari hal-hal yang dapat kita pakai untuk membangun diri gitu. Tapi saya dapati bahwa yang luar biasa itu adalah hanya firman Tuhan ini yang bisa benar-benar membawa orang ya, membawa orang itu untuk secara secara eh, secara mutlak itu bisa dikhususkan untuk Tuhan ya. Kalau nggak bisa bertahan gitu, nggak bisa bertahan. Nah itu ya dari saya. Jadi kalau kita melihat ya eh, kehidupan gitu ya, dinamika kehidupan. Tadi ceritanya udah beberapa kita dengar itu. Pasti di dalam anak-anak yang di dalam saudara-saudaranya Pak Roni tadi itu pasti ada benih ilahi gitu. Yang kemudian bisa membawa mereka untuk kita pilih cara lain gitu. Ya, kita pilih cara lain untuk eh bukan saudaranya tadi ya. Iya, saudara Pak Roni dan juga yang orang tadi ya, yang cerita tadi kan. Mereka juga kemudian memilih untuk berespon berbeda gitu ya terhadap dinamika kehidupan masa lalu yang mereka alami. Oke, gitu ya, teman-teman yang masih ini ada ya. Oke, itu Pester. Yang ternyata di Markus tuh ada yang apa? Kalau di Matius dibilang apa? Menghalang-halangi anak-anak gitu kan. Nah, mereka yang punya, tapi di Markus itu barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Menarik itu. Di Markus Lukas sama nih. Markus sama Lukas sama nih tulisannya. Dia bilang barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia Iya, tidak tapi akan Pastor masuk. yang menarik buat Pastor apanya? Ya kata beda dengan di Matius kan. Kalau di Matius ini kan menghalang-halangi. Kalau ini kan lebih Oh, spesifik itu menghalang-halangi menyambut. yang tidak menyambut gitu. Mm-mm. Oh, Iya, oke. Berbeda ya. Jangan menghalang-halangi sama barang siapa yang tidak menyambut. Oke. seperti seorang anak kecil gitu. Enggak, maksudnya yang masalah menarik anak kecilnya atau kata-kata tidak menghalang-halangi tetapi menyambut. Itu kan menarik juga. Oh, kalau tidak menghalang-halangi tapi menyambut itu kan beda tuh. Menyambut itu tidak punya problem. Gitu ya, memang sambutan tapi tidak menghalang-halangi gitu kan. Nah, itu menarik juga. Ya, oh rupanya harusnya lebih progresif gitu istilahnya kan. Iya, Nah, tapi apakah itu atau malah anak kecil? Karena banyak orang yang tertariknya, oh anak kecil ya, gitu. Itu yang iya tadi objeknya kan anak kecil ini Pak. Kan objeknya kan jadi subjeknya ini anak kecil. Jadi perilakunya itu seperti anak kecil gitu. Hmm. Tetapi sikapnya ya kan yang berbeda nih di Matius sama Markus. Artinya lebih lebih dalam lagi diangkat di Markus ini kan. Kalau orang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, tadi kan udah diulas tentang anak kecil itu seperti apa. Ya, teman-teman yang lain gimana? Masih ada yang mau berbagi, mau menyampaikan sesuatu? Ada? Atau ada yang mau bertanya? Oke, mungkin ada
pesan-pesan penutup dari Bapak Roni mau disampaikan? Ya, pesan saya satu hal ya, buat teman-teman yang sudah keburu dewasa ini. Balik lagi ke anak kecil tidak mudah. Tapi kalau kita kilas balik waktu kita anak-anak gitu ya, dan kita melakukan sesuatu itu dengan caranya anak-anak, itu ternyata beda begitu ya. Itu berbeda ya. Melakukan sesuatu hal karena kita mengasihi orang tua kita, dengan melakukan sesuatu hal karena kita takut orang tua kita itu marah, ataupun sebaliknya ya, kita melakukan sesuatu karena kita mengharapkan sesuatu dari orang tua ya, upah seperti tadi ya, itu jadi agak merusak makna cinta yang sesungguhnya ya. Jadi saya sih berharap yuk kita makanya kembali kan ada yang ayat mengatakan ya oke lah kamu sudah melakukan ini dan itu, tapi aku mencela engkau karena apa? Engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, engkau kehilangan cinta yang mula-mula. Nah, mari kita lakukan, kita kembali kepada cinta kita mula-mula kepada Allah ya, sebelum banyak diracuni oleh hal-hal yang lain. Ya, semoga kita bisa kembali kepada kemurnian kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Pastor Levi. Oke, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Pak Roni. Kita tutup dalam doa teman-teman. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kau sudah mengajar kami lewat hamba-Mu Bapak Roni, untuk kami memiliki sikap seperti seorang anak kecil untuk menyambut kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa karakter yang tulus yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami melakukan segala sesuatu karena kami mengasihi Bapa di sorga, karena kami cinta, dan kami percaya ketika kami melakukan segala sesuatu itu dengan dasar kasih kami kepada Bapa di sorga, maka perjalanan kami menjadi ringan dan enak, dan kami percaya bahwa kami akan terus berjalan semakin naik dan tidak akan pernah turun. Kami percaya Tuhan akan terus menopang hidup kami dan menjadikan kami anak-anak Allah yang masuk di dalam satu kehendak Allah, yaitu kami semakin serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak Roni yang Kau sudah pakai malam hari ini. Biarlah terus Engkau pakai hamba-Mu dimanapun berada, biarlah Kau senantiasa menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam segala sesuatu yang dikerjakan oleh kedua tangannya, dalam kekudusan kebenaran Tuhan Kau buat berhasil. Kau berkati seluruh keluarganya, anak istrinya, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan senantiasa sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih, kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat, kami percaya berkat rahmat anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya senantiasa dan terus dinyatakan atas kehidupan kami sampai kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus kedua kalinya menjemput kami di atas awan-awan. Kami percaya kami yang hidup di dalam kasih kepada Bapa di sorga, kami akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Bersama-sama percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pak. Amin, amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Roni. Selamat istirahat. Tuhan memberkati.